Menjadi selebriti sama dengan urusan pribadinya akan menjadi sorotan publik. Apalagi soal memilih keputusan untuk pindah agama adalah sebuah pilihan yang tidak main-main. Beberapa selebritis Indonesia diketahui pernah memutuskan untuk pindah agama dari keyakinan sebelumnya. Namun ternyata dengan pindah agama tak dapat meneguhkan hati mereka dalam mendapatkan keyakinan keimanannya. Saat putuskan kembali ke agama semula, sederet artis tanah air itu malah mengaku menyesal masuk agama Islam. Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum berita, 8 artis mengaku menyesal mualaf. Marcella Simon. Aktris sinetron Marcella Simon akhirnya membuka diri telah kembali menganut agama Kristen. Ia mengunggah foto dirinya yang sedang dibaptis di halaman Instagramnya pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 lalu. Marcella Simon diketahui terlahir sebagai seorang Katolik di kota Dili Timur pada 1989 silam. Setelah 30 tahun memeluk agama yang dianutnya sejak lahir, ia pun memutuskan untuk menjadi mualaf. Ia diketahui mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan dibimbing oleh Ustadz Adi Hidayat. Bahkan Marcella Simon juga mengaku jika dirinya banyak mendapat bimbingan dari sahabatnya Cut Meyriska. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Marcella Simon mendapatkan hadiah umroh gratis. Sebelumnya Marcella sudah mengisyaratkan telah kembali ke keyakinan lamanya melalui unggahan foto-fotonya tanpa hijab. Ia menghapus semua fotonya yang berhijab dan mengunggah lagu-lagu pujian yang membuat netizen meraba-raba apakah ia sudah kembali Kristen atau akun Instagramnya dibajak pihak lain. Frankie Roaring memutuskan menjadi mualaf ketika menikah secara Islam dengan mantan personil duo Serigala Ovi Sofianti. Namun pada tahun 2022, Frankie Roaring dan Ovi Sofianti sepakat pindah agama ke Kristen. Menurut Ovi Sofianti, dirinya waktu itu merasa terpanggil karena melihat sosok Tuhan Yesus. Kini mereka berdua hidup bahagia setelah kembali murtad atau masuk agama Kristen. Nafa Urbach yang mengaku risih akhir-akhir ini dengan pertanyaan netizen tanah air yang heboh mempermasalahkan status agama dan keyakinannya. Mantan istri Zack Lee ini mengaku jika di Instagram pribadinya dipenuhi dengan komentar dan pertanyaan yang membuatnya kesal. Nafa Urbach sendiri terlahir sebagai seorang pemeluk Kristen. Namun ia memutuskan mualaf saat menjalin hubungan dengan aktor Primus Yustisio pada akhir tahun 1990-an. Namun hubungan keduanya kandas. Pada tahun 2007, Nafa menikah dengan Zack Lee dan kembali ke agama sebelumnya. Dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network, Nafa Urbach sempat buka-bukaan alasan dia kembali ke Kristen. Saat karier aktrisnya sedang melejit, Nafa Urbach dihadapkan dengan berbagai ujian. Percintaannya dengan Primus Yustisio tak berjalan mulus, dia juga mengalami penyakit yang membuatnya harus operasi dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Usai menjalani operasi, Nafa Urbach tak sengaja melihat khutbah pendeta John Hartman di televisi. Melihat tayangan itu, ia merasa sang pendeta mengajaknya berdoa bersama demi kesembuhannya. Kemantapannya pindah agama juga semakin menguat saat Nafa sempat jalan-jalan di Orchard Road dan membeli salib. Hingga tiba di Indonesia, Nafa bertekad untuk memperkuat imannya memeluk agama Kristen. Artis Chris Hatta sempat memeluk agama Islam ketika memutuskan menikah dengan Hilda Fitria. Setelah bercerai dari Hilda Fitria, Chris Hatta memutuskan kembali ke agama semula yaitu Kristen. Chris Hatta belak-belakan mengaku pindah agama ke Islam karena terpaksa. Ia menyatakan jadi mualaf agar rencana pernikahannya dengan Hilda Fitria lancar. Usai 4 tahun memeluk agama Islam, Chris Hatta mengaku kembali memeluk agama Kristen yang dulu dianutnya sejak tahun 2019 saat berada di rumah tahanan Cipinang atas kasus penganiayaan. Chris Hatta tak menampik sempat merahasiakan keputusannya kembali jadi umat Kristiani. Pada Natal tahun lalu saja, Chris Hatta diam-diam ke gereja. Seperti yang kita ketahui, Chris Hatta sempat menjadi mualaf ketika menikah dengan Hilda Fitria pada tahun 2015 lalu. Awal karier Jono Armstrong di Indonesia diawali dengan kemunculannya di berbagai acara televisi. Singkat cerita, ia memutuskan untuk menikah dengan wanita asal Aceh bernama Fauziah Yatim namun keduanya ternyata beda agama.
Jono Armstrong menganut agama Kristen, sementara Fauziah berkeyakinan Islam. Sebelum menikah, Jono ternyata pindah agama ke Islam dan memutuskan menjadi mualaf. Pada tahun 2014 keduanya memutuskan untuk bercerai. Jono Armstrong lalu memutuskan untuk menikah lagi dengan Cice pada 1 Oktober tahun 2016. Namun ternyata Jono kembali menganut agama semula yakni Kristen. Pasalnya beredar foto-foto pernikahan Jono dan Cice yang melakukan pemberkatan di gereja. Melanie Ricardo juga sempat membagikan foto Jono yang telah dibaptis di media sosialnya. Kabar Jonas Rifano pindah agama dari Kristen ke Islam sebelum menikahi Asmiranda ramai diperbincangkan pada tahun 2013 silam. Hal itu dipicu lantaran sebelumnya Jonas Rifano telah menyatakan bahwa dirinya berpindah keyakinan dari Kristen menjadi Islam 10 hari sebelum pernikahannya dengan Asmiranda. Keduanya pun menggelar akad nikah pada 17 Oktober tahun 2013 tetapi Asmiranda justru mengajukan pembatalan pernikahannya dengan Jonas Rifano pada 7 November 2013. Pasalnya Jonas kembali anut agama semula yakni Kristen. Keduanya lalu menikah secara Kristen di Singapura pada 22 Desember 2013. Hal ini menjadi tanda jika Asmiranda pindah agama ke Kristen. Pada saat itu Jonas dikecam publik karena dianggap mempermainkan agama. Bahkan ayahanda Asmiranda menuturkan rasa kekecewaannya dan marah dengan Jonas Rifano yang dianggap telah menipu keluarganya. Setelah menikah dan Asmiranda menjadi Nasrani, mereka semakin digunjing masyarakat. Mereka bahkan sempat ingin mundur dari dunia hiburan. Tapi mereka tak mau terpuruk dan fokus melayani Tuhan dengan bersaksi dari satu gereja ke gereja lain. Steve Emmanuel. Steve merupakan pemain sinetron. Sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Kau dan Dia, Siapa Takut Jatuh Cinta. Dia bermain bersama Jonathan Frizzy, Indra Bruggman dan Roger Danuarta. Steve Emmanuel memutuskan pindah agama dari Kristen ke Islam pada tahun 2008 silam. Tak tanggung-tanggung, Steve mengucap 2 kalimat syahadat di depan Habib Rizik dan sempat mengganti namanya menjadi Islami yakni Yusuf Imam. Lama tak terdengar, Steve Emmanuel ditangkap kepolisian dengan barang bukti narkoba jenis kokain. Namun saat menjalani sidang soal narkoba, Steve Emmanuel mengaku agamanya bukan Islam. Ia menyatakan keyakinannya adalah Kristen. Pernyataan Steve Emmanuel di persidangan mengisyaratkan bahwa ia telah menganut keyakinan awalnya, yaitu Kristen. Mungkin bagi sebagian orang nama Rico Lim sedikit asing di telinga masyarakat. Namun jika Anda mengenal sosok YouTuber satu ini pasti melekat dengan orang yang kerap membuat kontroversi mulai dari kasus narkoba, perselingkuhan hingga pernah mengonsumsi bulu kemaluannya sendiri. Rico Lim sebenarnya terlahir dalam keluarga Nasrani. Dia nama baptis Rico Timotius Lim. Sayangnya Rico mengaku tidak mengingat momen ketika dirinya dibaptis. Perjalanan Rico Lim dalam mencari Tuhan harus melalui jalan yang berliku. Dirinya mengaku pernah menjadi mualaf atau masuk agama Islam. Meski demikian dia sempat merahasiakan hal tersebut. Namun saat Rico Lim berada dalam penjara atas kasus narkoba, dia kembali ke agama semula yakni Nasrani. Rico mengaku merasakan kehadiran Tuhan dan saat itulah muncul pertolongan Tuhan. Sejak saat itulah ia kembali memeluk kembali agama Nasrani. Ilham Basso merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol generasi 3. Pria yang juga akrab disapa Ilham Idol ini ternyata sempat bolak-balik pindah agama. Terlahir sebagai Kristen, Ilham putuskan pindah agama Islam lalu kembali ke keyakinan semula. Keputusan Ilham Idol sempat pindah agama Islam diakuinya sebagai momennya saat menyangkal Tuhan Yesus. Kala itu Ilham mualaf karena merasa kehidupannya biasa-biasa saja sehingga mengincar materinya akan membaik. Setelah jadi mualaf, Ilham menjadi religius dengan aktif sebagai remaja masjid. Namun Ilham dihadapi dengan sebuah pertanyaan soal Tuhan Yesus yang membuatnya sadar. Salah satu temannya bertanya kepada Ilham Idol soal kelahiran Yesus. Sang teman bingung mengapa Yesus terlahir di kandang domba padahal dirinya seorang Tuhan. Mendapati pertanyaan itu, Ilham menyatakan Roh Kudus sedang bekerja padanya. Ilham Idol pun seolah tersadar dengan pertanyaan itu. Ia langsung pulang ke rumah dan mengingat perkataan ayahnya yang seorang pendeta untuk tidak pernah kehilangan Yesus.